kesaksian dari seorang ibu rumah tangga biasa yang diberkati Tuhan secara luar biasa. Bersama Yesus itulah solusinya. Shalom, nama saya Ibu Yuni Sastra. Saya hamba Tuhan. Saya ingin menyaksikan kemuliaan Tuhan yang terjadi pada diri saya dan keluarga saya. Saya dulu awalnya menikah, itu kita berbeda. Ya, saya ke gereja, suami saya ya ke tempat lain. Itu terjadi selama 9 tahun. Selama 9 tahun itu bukan berarti saya tidak ada pergumulan. Saya setiap Natal itu pergi sendirian ke gereja, duduknya di paling belakang. Dan saya di situ saya menangis. Tuhan, aku juga kepingin aku punya suami juga seperti mereka, Tuhan. Di Natal, malam Natal ini, duduk di samping suami saya. Saya dan suami saya pergi ke gereja bersama-sama. Itu selama 9 tahun setiap saya ke gereja, setiap malam Natal, itu yang saya doakan. Jadi di sini, saudara semuanya, bahwa kalau kita ini menikah dengan lain keyakinan, bukan tidak berarti tidak ada masalah, meskipun itu karena kita cinta. Tetapi permasalahan itu akan datang seiring dengan perjalanan pernikahan kita. Memang kita biasa-biasa aja, tetapi di saat kita ini ingin ada di hadapan hadirat Tuhan, saya hanya sendirian, duduk menangis di paling belakang. Sampai orang-orang tentu aja, orang Natal kok ini nona ini kan, nona muda ini kok, ibu muda ini kok nangis, ada apa? Pasti mereka juga bertanya, tapi saya diem aja. Situ saya doa, Tuhan tolong kami Tuhan. Dan ternyata doa itu bukan hanya saya sendiri. Ternyata orang tua saya juga berdoa yang sama. Kapan ya menantu saya bertobat? Itu saya tahu kenapa, karena orang tua saya sendiri yang bercerita kepada saya. Oh Tuhan, ternyata bukan hanya cinta aja modal untuk di dalam rumah tangga, tetapi bersama Yesus itulah modal yang nomor 1. Kenapa? Karena memang saya sudah komitmen dengan suami saya. Saya tidak akan mengajak suami saya ke gereja. Saya tidak akan menginjilin mereka, tidak. Saya tidak pernah menceritakan siapa Yesus, tidak pernah. Karena apa? Nanti kalau saya ngajak dia ke gereja, dia juga akan ngajak saya ke tempat ibadahnya dia. Itu memang kita sudah komitmen. Karena memang kita waktu menikah itu kita tuh berteman di dalam suatu perusahaan. Jadi kita satu teman kantor. Jadi sudah mengerti lah bagaimana sih kita ini. Seiring dengan berjalannya waktu, ternyata di situ juga selain saya tidak berani, bukan hanya nggak berani, memang nggak mau saya nginjilin dia. Siapa sih yang berani nginjilin dia? Apalagi saya. Nah, itu yang saya hadapi ternyata memang sangat berat. Dan selain itu, selama 9 tahun itu, saya itu lama tidak punya anak. Hampir 7 tahun. Apalagi di dalam keluarga yang saya tuh tidak punya anak. Tentu dari pihak mertua, pihak keluarga suami saya, mesti mereka mengintimidasi saya. Kok udah lama nggak punya anak sih? Kenapa nggak kawin lagi? Itu di depan saya loh. Itu mereka ngomongnya begitu. Apa kita sebagai wanita tidak akan sakit hati? Tentu sakit hati. Saya menangis. Teman-teman kantornya lagi, kalau kita arisan, bilangnya apa? Emangnya orang kalau nanya mobilmu berapa? Nggak akan. Tapi mereka bilang, anakmu berapa? Itu terang-terangan loh, mereka tuh ibu-ibu tuh ngomong sama saya, sesama wanita. Memang mereka sih gampang punya anak, tapi kan saya agak susah. Jadi setiap ketemu arisan sampai saya bilang, Pak, aku nanti nggak mau lagi ya ikut arisan. Aku nggak mau lagi ketemu. Kenapa? Habis mereka ngomongnya begitu, dibilang saya ini telur gabuk katanya. Itu kan sangat menyakitkan sekali. Aduh, bener.
kita ini sebagai anak-anak Tuhan, nomor satu bahwa kita harus punya suami, beristri yang seiman. Itu yang nomor satu. Kemudian di dalam kehidupan kita harus berlandaskan benar-benar kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Jadi saya waktu itu saya tinggal di Bali. Otomatis kita kan harus mengikuti semuanya acara mereka. Tapi Tuhan itu benar-benar baik sekali sama saya. Saya tidak pernah mengikuti acara apapun juga selain saya hanya ke gereja dan ke Tuhan Yesus. Setelah saya punya anak karena Tuhan Yesus, karena pendeta yang mendoakan kami sudah berusaha macam-macam, tapi belum juga punya anak. Akhirnya kita didoakan dan saya punya anak. Itu pun kita sudah berusaha ke dokter spesialis. Dokter itu sudah mengatakan, ayo kita bikin program bayi tabung aja di Australia. Karena waktu itu kan belum ada bayi tabung di Indonesia. Saya udah selesai, udah oke, suami juga udah oke, semua udah oke. Begitu didoakan, kita percaya Yesus itu adalah Allah yang dahsyat. Benar, bulan berikutnya ternyata saya sudah hamil. Saya punya anak, bukan hanya itu aja udah selesai. Oh tidak, bukan berarti permasalahan selesai, enggak. Justru karena saya membawa anak saya ke gereja, suami saya otomatis ikut dong, nganter bawa anak. Teman-temannya dia kantor dong yang ribut. Wah, kamu sekarang udah ikut gereja ya? Wah, bla 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 bla. Waduh, kita jadi tertekan. Oh Tuhan, akhirnya saya sama suami saya kita berdoa. Yuk Pak, kita doa yuk, gimana sih biar kita ke gereja tuh aman. Saya berdoa, Tuhan tolong bagaimana sih agar kita ini berdua ini ke gereja bersama anak saya tuh dengan aman dan tenang. Karena kalau di sini nggak mungkin kita bisa ke gereja dengan Tuhan. Itu sangat baik. Yang waktu itu suami saya di BUMN itu tuh pangkatnya ya biasa-biasa aja. Tapi begitu kita berdoa kepada Tuhan, suami saya langsung dapat telepon dari Jakarta bahwa dia harus pendidikan ke Jakarta selama 3 bulan. Kita ikutin, terus suami saya ikut pendidikan. Begitu selesai ikut pendidikan, langsung diangkat menjadi ketua di NTT. Itu sungguh luar biasa, Yesus dahsyat luar biasa. Disitulah permulaan hidup kami. Suami saya ketika di Kupang di NTT langsung bertemu dengan orang Kristen. Kemudian diajak ke gereja. Disitulah akhirnya suami saya menjadi bertobat dan dibaptis dalam nama Yesus. Itu kalau bukan karena kemurahan Tuhan, kita tidak akan bisa membuat suami saya itu bertobat. Yesus itu sangat dahsyat dan mereka tuh, Yesus itu punya rencana yang sangat luar biasa. Memang waktu di tempat yang lama kita itu selalu dihina, dibully, tapi kalau kita tuh percaya kepada Tuhan, kita tuh hanya bersandar kepadanya, Tuhan tuh akan memberikan pertolongan yang luar biasa. Dan memang benar, begitu kita di Bali itu hanya sebagai karyawan lah, istilahnya. Begitu kita dipindah ke Kupang di provinsi, itu menjadi ketua, menjadi kepala. Itu sangat luar biasa sekali. Padahal waktu itu umur saya baru 27, suami saya umur 20, masih sangat muda sekali. Udah menjadi ketua BUMN di Kupang. Itu memang rencana Tuhan itu luar biasa. Dan itu akhirnya suami saya dibaptislah di Kupang. Setelah dibaptis di Kupang, kemudian sampai tahun berikutnya kita berkeliling Indonesia. Apakah kita langsung suami bertobat sungguh-sungguh? Oh tidak. Jadi ya kalau hari Minggu ke gereja, nanti pulang lagi ke desanya, ke kampung halamannya, ya balik lagi, menyembah lagi nenek moyangnya. Itu terus berlangsung bertahun-tahun. Jadi kenapa? Kita ini meskipun udah baptis, udah orang Kristen, tapi ya tetap aja. Kedukun apalagi, ya masih berlangsung, apalagi saya. Kenapa? Karena kita tuh, iya ya, kalau jawaban Tuhan tuh agak lama. Padahal udah tahu, percaya bahwa Yesus tuh dahsyat, Yesus tuh luar biasa. Tapi kita selalu, biar cepat.
Apalagi kesenglah waktu masih di Cirebon. Waduh, udah. Sama itu kan dukun itu gampang lah dicari. Mau apa? Oh, tanya ke dukun. Mau kemana? Tanya lagi ke dukun. Oh, mau nanyain nanti karirnya bagaimana? Nanyanya ke dukun. Itu padahal saya sendiri udah Kristen. Suami akhirnya juga udah baptis Kristen. Ke dukun tetap, nyembah nenek moyang masih terus. Itu berjalan sampai berjalan seiring dengan waktu. Sampai suami ini akhirnya karirnya nanjak naik dan naik. Tapi ya itu mungkin hanya kebetulan. Jadi ya begitulah kita sebagai orang Kristen, tapi ya hanya percaya aja, tapi kelakuannya ya masih kayak dulu-dulu. Sampai akhirnya suami saya tahun 2000 benar-benar bertobat. Dan situlah Tuhan itu menunjukkan bagaimana sih orang yang bertobat yang sungguh-sungguh. Bahwa bertobat itu tidak hanya berkelakuan baik, tapi juga melakukan firman Tuhan secara benar-benar. Dan bukan hanya itu, juga harus berani memberitakan firman Tuhan itu kemana aja. Dan itu yang komitmen suami saya. Juga saya sendiri, saya tuh sudah dari umur berapa ya, umur ya 45, itu saya sudah selalu mendengar pelayanan, tapi saya bilang apa sama Tuhan? Tuhan, nanti aja ya pelayanannya kalau aku udah umur 60. Itu sudah sering setiap saya tuh doa pelayanan. Tapi saya bilang, Tuhan nanti aja deh kalau udah umur 60. Dan memang benar, ketika begitu saya udah seusia yang demikian, Tuhan memang benar saya harus melayani apapun juga, dimanapun juga. Saya sering seperti saya di Ladies of the Fellowship ini, saya sebenarnya juga nggak mau pelayanan di sini, tapi Tuhan itu, kamu harus pelayanan di situ. Sampai saya berdoa, berpuasa selama 1 bulan. Tuhan, aku nggak mau deh pelayanan di sini di lock, tapi Tuhan, kamu harus pelayanan di situ. Saya bilang, Tuhan, kan aku udah melayani kemana-mana, kan aku sudah keliling Indonesia, udah keliling kemana-mana aku pelayanan, dan aku sudah melakukan semuanya di pemulung di mana-mana. Itu kan maumu. Itu Tuhan yang saya dengar tuh benar-benar Tuhan tuh mengatakan begitu. Itu kan maumu, bukan mauku. Akhirnya apa? Saya menyerah. Tuhan, aku menyerah bahwa aku harus pelayanan di sini. Itulah yang saya lakukan sekarang ini, bahwa Tuhan itu dahsyat, Yesus itu sangat luar biasa, mujizat itu ada, bukan hanya dahulu, tapi sekarang juga masih ada. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk nonton video-video berikutnya yang juga pasti akan memberkati kita semua. Terima kasih.